Amr ibn al-As dan juga dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kalau alasan kamu tidak memberikan sokongan sepenuhnya lagi kepada baginda Ali disebabkan karena pasukan kita tidak menghambasayakan tawanan, apakah awak ingin menawan istri-istri baginda Nabi yang terbabit? Ingin menjadikan hamba saya kepada Sayyidatuna Aisyah? Tidakkah mereka itu merupakan ummahatukum wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri baginda itu adalah laksana ibu-ibu kandung kalian? Kalau itu yang kalian inginkan, kalian berarti murtad dan kafir karena kalian ingin menghinakan istri-istri baginda dan juga ingin menghamba sahayakan mereka. Bagaimana? Akur, lenyap alasan yang pertama tadi itu dengan dimudzakarakan dan didebat oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang kedua, la hukma illa lillah. Kita tidak menerima hukum kecuali daripada Allah. Sementara dengan kita telah menghakimkan dua orang daripada sahabat, satu Sayyidina Amr ibn al-As, yang kedua Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, itu dengan larangan Al-Quran yang melarang kita untuk kita berburu binatang, wala taqtulu sayda wa antum huram. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum. Sesiapa saja yang memburu binatang maka dia diwajibkan untuk membayar dan membayar tebusan sebesar ukuran binatang yang dibunuhnya yang telah diputuskan oleh dua orang hakim mukmin. Al-Quran membenarkan hakim itu daripada manusia, tidak mesti hakim itu daripada Allah atau juga dengan Al-Quran. Akhirnya syubhat yang kedua tadi pun juga dapat dipatahkan. Yang ketiga, baginda Ali telah melucutkan jawatan beliau sebagai khalifah. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, tidak pernah tahukah dalam rangkaian sejarah pada masa perjanjian Sulhul Hudaybiyah, di sana dengan ditulis hada ahdun hada ma'ahida bihi, ini adalah perjanjian daripada Muhammad Rasulullah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Jadi kata orang-orang Quraisy, jangan ditulis Rasulullah. Kalau memang dia benaran Rasul, tentu kami percaya dan beriman. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kita lucutkan jawatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Nabi kita kata, demi Allah, aku adalah Nabi dan Rasul yang sebenarnya, yang walaupun mereka tidak mengakui tentang kerasulan dan juga tentang kenabian itu. Berarti boleh-boleh saja dengan kita melucurkan diri daripada jawatan. Ini benih pertama yang dipengaruhi. Jadi daripada 40.000 tadi itu atau 20.000, dikatakan hanya tersisa 4.000 saja yang bertahan dengan ideologinya, yang selebihnya kembali kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka saat ketika Abdullah bin Sabah dengan beberapa wahyu bosok syaitani yang ditaburkan dan diserapkan kepada pemikiran-pemikiran mereka tadi itu, dan juga di kalangan kumpulan-kumpulan lainnya tentang wisayatu Sayyidina Ali, Sayyidina Ali yang lebih berhak untuk menjadi Nabi, Sayyidina Ali lah yang mendapatkan wasiat tentang Al-Quran, yang tidak cukup banyak lagi perkara-perkara yang diasuh oleh Syiah pada saat itu dan juga sekarang ini. Jadi kalau dikatakan Abdullah bin Sabah sebagai dalangnya, itu memang ada betulnya, di mana dengan Abdullah bin Sabah dan juga dengan kumpulan daripada majusi yang dengan mereka dapat membuktikan dan menyaksikan api mereka yang terpadamkan pada hari kebangkitan dan pada hari kelahiran baginda Nabi SAW. Kalau ada di kalangan mereka yang masuk Islam tapi tetap saja dengan menyimpan rasa dendam kepada dakwah dan juga kepada Islam itu sendiri. Sementara nak dikaitkan dengan Wahabi yang dikaitkan oleh ulama, Nabi kita bersabda, sesungguhnya akan muncul nanti dua tanduk syaitan. Jadi di situ ikut penafsiran sebagian daripada ulama, tanduk syaitan yang pertama itu adalah Musailimatul Kadzdzab, dan yang kedua ditakwilkan oleh ulama itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Memang dikatakan daripada berbagai fitnah dan juga daripada berbagai huru-hara yang pernah dialami oleh umat Islam, tidak ada yang sesadis fitnah Wahabiyah pada masa permulaan mereka bergerak untuk menyebarkan ajaran mereka, ajaran yang ekstrim, yang beda pendapat akan dikatakan sesat,
dan juga yang bertawasul akan dikatakan kafir, dan bagi mereka itu tergolong dalam kumpulan yang halal darahnya dan juga boleh dituangkan. Itu fakta sejarah yang tidak dapat dilenyapkan oleh sesiapapun. Boleh kita baca di dalam tulisan-tulisan yang berbicara tentang sejarah Islam abad ke-11, 12 dan masa-masa yang berikutnya. Sebelah sini ada satu pertanyaan terakhir. Allah tidak ada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Tunggu jemputan daripada pembawa pengurusi majelis. Kalau ada jemputan makan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada jemputan, maka semuanya dijemput untuk mencicipi dan menikmati hidangan makanan yang sudah tersajikan di restoran-restoran yang ada di sekitar Kota Warisan, dan jangan lupa bayar sebelum balik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit